Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari internet itu sendiri. Saya akan membagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah sejarah internet dunia, yang kedua adalah runtutan sejarah internet, yang ketiga adalah sejarah internet masuk ke Indonesia, yang keempat adalah manfaat internet, dan yang kelima adalah aplikasi dari internet itu sendiri. Bagian 1 yaitu sejarah internet dunia. Internet bermula pada tahun 1969 dengan inisiatif dari US DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency yang mengembangkan ARPANET. Tujuan awal ARPANET adalah untuk menciptakan jaringan komputer yang dapat bertahan dalam situasi darurat seperti serangan nuklir dengan memungkinkan komunikasi yang terdesentralisasi. Pada awal 1970-an, lebih dari 10 komputer berhasil terhubung melalui ARPANET menggunakan teknologi berbasis Unix yang menjadi cikal bakal Linux. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 situs utama, yaitu Stanford University, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Jaringan ini mulai diperkenalkan pada publik pada Oktober 1972. Seiring dengan pesatnya perkembangan dan peningkatan jumlah pengguna, ARPANET menghadapi tantangan dalam manajemen. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1983, ARPANET dibagi menjadi 2 jaringan, yaitu ARPANET yang fokus pada aplikasi non-militer seperti universitas dan perusahaan, dan MILNET yang menangani kebutuhan militer. Kedua jaringan ini kemudian bergabung untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai internet. Internet yang berawal dari proyek militer kini telah berkembang menjadi jaringan global yang menghubungkan berbagai sektor kehidupan dan informasi. Bagian kedua yaitu runtutan sejarah internet. Timeline pertama yaitu pengembangan awal pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA merintis sistem jaringan ARPANET yang merupakan cikal bakal internet. Timeline kedua yaitu penggunaan terbatas dan standarisasi. Pada tahun 1970-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Protokol standar TCP atau IP dipublikasikan pada tahun 1982 mengatur komunikasi antar jaringan komputer. Timeline ketiga yaitu kemajuan teknologi dan jaringan. Pada tahun 1983 sampai 1986, sistem nama domain atau DNS mulai digunakan pada tahun 1984, mempermudah pencarian alamat di internet. National Science Foundation Network atau NFSNet dibangun pada tahun 1986 menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika Serikat dan menghubungkan beberapa jaringan internasional. Timeline keempat yaitu evolusi dan pengembangan. Pada tahun 1990 sampai 1993, ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, tetapi internet terus berkembang. Pada tahun 1990, World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh CERN, membawa layanan berbasis tampilan grafis ke internet. NIC didirikan pada tahun 1993 untuk melayani pendaftaran nama domain. Timeline kelima yaitu adopsi global dan penggunaan di Indonesia. Sekitar pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia, menandai awal adopsi internet di kawasan Asia Tenggara. Cara masuknya internet ke Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an dengan munculnya paguyuban network yang dikenal dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama di antara anggotanya. Pada masa awal ini, internet di Indonesia masih dalam bentuk komunitas dan lebih fokus pada aspek sosial dan teknis daripada komersial. Perkembangan ini ditandai oleh kontribusi signifikan dari berbagai individu yang mencatatkan nama mereka dalam sejarah awal internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia diawali pada periode 1992 sampai 1994. Beberapa nama legendaris seperti RMS Ibrahim, Adi Suyamarta Suryono, Muhammad Iksan Putu, Robi Suibakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Wipurbo memainkan peran kunci dalam pengembangan internet di Indonesia. Mereka memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi teknologi komputer dan internet di negara ini. Inspirasi awal untuk pengembangan internet di Indonesia datang dari kegiatan komunikasi radio amatir, khususnya di Amateur Radio Club atau ARC di ITB pada tahun 1986, menggunakan perangkat seperti transceiver HF, SSB, Kinwork TS430, dan komputer Apple II. Sekelompok pemuda dari ITB termasuk Arya Sudiratna dan Ono Wipurbo belajar dari senior radio amatir seperti Robi Subakto. Robi Subakto yang dikenal dengan pakar komunikasi data radio
data paket radio, memperkenalkan teknologi TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh beberapa lembaga seperti BPPT 8 dan UE membentuk paguyuban net. Robby Subagto juga menjadi koordinator IP pertama dari AMPR Net atau Amatir Packet Radio Network yang dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Setelah tahun 2000, Onowe Purbo mengambil ahli koordinasi AMPR Net Indonesia. Koordinasi ini memerlukan keanggotaan dalam orari dan dilakukan melalui mailing list orari. Pada tahun 1986 sampai 1987, Robby Subagto mempelopori jaringan paket radio di Indonesia, mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS untuk email yang berfungsi sebagai server BBS amatir radio seluruh dunia, sehingga email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia era tahun 1945. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia adalah IPTECnet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandai secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersil pertama di Indonesia yang mendapati lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna. Untuk dapat terhubung internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Sejarah dari warung internet atau sering dikenal dengan warnet. Konsep warung internet atau warnet pertama kali muncul di Indonesia sekitar tahun 1996 sampai 1998. Meskipun tidak ada informasi yang jelas mengenai siapa yang memulai layanan ini, salah satu tokoh penting dalam perkembangan warnet adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada masa awalnya, beberapa pionir memanfaatkan ruang kontrakan dengan beberapa komputer terhubung ke internet untuk disewakan kepada masyarakat. Istilah warnet atau warung internet akhirnya digunakan untuk menyebut layanan ini. Pada 25 Mei 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI melalui pertemuan di kantor Dikmenjur yang dipimpin oleh Rudi Rusdia. Namun karena dinilai kurang transparan, kepemimpinan AWARI diganti pada tahun 2001 menjadi Judith MS Michael Sugiyardi dan Abdullah Koro. Rudi Rusdia kemudian mendirikan organisasi baru bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris, Hani Sumakul, dan Al-Disya. APW berfokus pada bisnis dan komersialisasi warnet, sementara AWARI lebih berorientasi pada komunitas warnet. Bagian keempat adalah manfaat dari internet. Yang pertama adalah internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Yang kedua adalah di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga adalah dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat adalah informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima adalah jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Kemudian adalah aplikasi dari internet itu sendiri. Yang pertama adalah resource sharing. Sharing file, data, atau program memungkinkan akses atau pembacaan data dan program oleh pengguna lain yang terhubung ke jaringan. Sharing device, CD drive, hard disk, atau printer memfasilitasi penggunaan bersama perangkat keras untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua adalah komunikasi elektronik. Email atau electronic mail, metode untuk mengirimkan dokumen atau file melalui internet. Mailing list memungkinkan pembuatan grup dengan penggabungan alamat email untuk diskusi kelompok. Yang ketiga adalah akses dan transfer data. World Wide Web atau WWW menyediakan berbagai sumber daya yang dapat diakses dan ditampilkan oleh pengguna. File Transfer Protocol atau FTP merupakan cara untuk mentransfer file atau arsip data antara server dan komputer. SMS atau Source Message Service, yaitu pengiriman pesan dari internet ke handphone. WAP atau Wireless Application Protocol, yaitu akses internet melalui handphone untuk website tertentu.
Kemudian yang keempat adalah komunikasi real time dan multimedial. Chat merupakan fasilitas untuk berkomunikasi secara online dan real time. VoIP atau Voice over Internet Protocol merupakan teknologi untuk melakukan panggilan telepon melalui internet. Teleconference merupakan pertemuan virtual yang menggabungkan suara, data, dan juga gambar. Itulah penjelasan singkat dari sejarah internet. Sekian dari saya, terima kasih.